فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita lanjutkan pembahasan mustalah masih di muka surat 23. Tayyib. Tadlis intinya apa tadlis? Maknanya apa tadlis itu? Menyembunyikan aib. Tadlis yang pertama apa? Gambarannya apa? Menyembunyikan apa? Iya, rohnya dihilangkan, disembunyikan. Kalau yang kedua gambarannya apa? Apa? Iya, tidak dihilangkan tapi tidak dijelaskan. Itu makna asal dari tadlis. Baik, menyembunyikan aib. Cuma sekarang kita sudah masuk ke yang kedua, yaitu menyamarkan rawi. Rawinya ada tapi identitinya disamar-samarkan, tidak dijelaskan. Baik, kita baca di sini waqad yahmiluhu ala dzalik. Terkadang yang menyebabkan seseorang berbuat itu tidak menjelaskan siapa gurunya, tapi sekedar abu siapa, tak tahu abu ini itu siapa, orang pun tak tahu. Misalkan kaunu syaikhihi, lihat sampai di mana kita, kaunu syaikhihi ghayyara samtah ghayyara siqah. Boleh jadi gurunya itu merubah gayanya atau merubah atau tidak siqah, yaitu gurunya mungkin sekarang gurunya masih ahlu sunnah, tahu-tahu bulan depan terfitnah oleh hizbiyah, jadi hizbi atau jadi ikhwanul muslimin atau apa. Nah, lalu si murid yang ini malu untuk menyebutkan saya mendengar hadis ini dari guru saya yang itu misalkan. Nah, dia malu. Padahal untuk dalam periwayatan jujur saja memang saya dapat dari dia, jujur saja, jangan disamar-samarkan. Kecuali kalau menimbulkan bahaya, ya cari sanad yang lain misalkan. Au kaunuhu mutaakhiral wafah. Atau boleh jadi si guru ini wafatnya belakangan, yaitu apa? Ternyata umurnya panjang guru ini. Qad syarakahu fis sama'i minhu jama'atun dunah. Ini bahasanya agak rumit ya. Duduk mari, tafadhol. Dipakai bencinya itu. Dalam keadaan sekelompok murid telah berserikat, berkongsi dengan si rawi ini untuk mendengar hadis dari guru itu. Dunah yaitu yang levelnya lebih rendah. Misalkan apa ya? Misalkan ana sebagai rawi, guru ana misalkan siapa? Abdullah. Ternyata Abdullah umurnya panjang sampai tahu-tahu karena umurnya panjang dalam keadaan ana sudah semakin tua. Jelas Abdullah lebih tua lagi misalkan. Tahu-tahu ada murid yang sangat kecil belajar juga ke Abdullah. Jadi saya malu. Kenapa dia jadi teman seperguruan saya? Nah, malu saya. Akhirnya kalau saya meriwayatkan, saya tidak mengatakan Abdullah, tapi mungkin apa? Kita bilang apa? Orang Pineng. Nah, kita bilang gitu. Tak tahu siapa orang Pineng, banyak sekali lah orang Pineng. Karena saya malu untuk ketahuan, oh guru Anda Abdullah. Oh ternyata Anda seperguruan dengan teman kecil, murid kecil. Oh saya jadi malu. Nah, ini terkadang rasa malu ini menyebabkan saya tidak menceritakan siapa guru itu secara jelas. Baik. Tapi yang jujur tak masalah. Saya jujur memang saya belajar ke guru itu, memang gurunya itu umurnya sangat panjang sampai murid-murid kecil pun belajar juga ke dia, tak masalah. Seperti misalkan siapa termasuk yang umurnya sangat panjang itu, yang baru meninggal tahun lalu, Syekh siapa namanya itu, muhaddis itu,
Yahya bin Utsman Al-Mudarris Al-Bakistani. Beliau guru dari Syekh Mukbil. Tapi alhamdulillah saya sempat belajar ke beliau. Sehingga dilihat dari guru yang ini Syekh Ahmad siapa namanya? Yahya bin Utsman Al-Bakistani ini, saya seperguruan dengan Syekh Mukbil, padahal harusnya kan levelnya jauh. Abu Fairuz dari Syekh Yahya dari Syekh Mukbil, tapi karena guru yang itu umurnya panjang boleh langsung belajar ke gurunya Syekh Mukbil macam itu. Nah, kalau Syekh Mukbil masih hidup, mungkin misalkan orang pemalu mungkin tidak akan menyebutkan, karena nanti malu lah, masa saya seperguruan dengan cucu murid itu yang masih kecil. Tapi Syekh Mukbil bukan jenis itu, beliau jujur, memang ini guru saya, Syekh Yahya bin Utsman, guru saya, sekaligus guru dari cucu murid saya, nggak masalah. Tidak perlu malu hati, teman seperguruan saya masih sangat kecil, tak masalah itu. Qol fastahyal mudallis, maka si mudallis merasa malu ayyakunu, untuk murid-murid yang kecil itu kufuwan lah, jadi sekufu dengan dia, dianggap setara. Baik. Ada nggak yang pola seperti ini? Saya besar, Abdul Fattah dan Mukbil kecil, tapi semuanya sama-sama belajar ke siapa yang pernah kita jumpai dari guru di sini? Mungkin ya, Syekh Abdul Raqib, Syekh Zaid, tak masalah. Atau bahkan jumpa dengan Syekh Yahya semuanya, tidak masalah itu. Syekh Mukbil tak jumpa. Ini Mukbil belum jadi Syekh, masih sangat muda. Baik, itu contohnya. Malu kalau setara dengan yang kecil-kecil, tak masalah itu. Di Yaman pun ada yang sangat tua sampai yang paling kecil pun ada aja. Belajar ke guru yang sama, tidak masalah. Yang penting kita punya ilmu, selesai. Tidak perlu malu. Qal au kaunu syekh asghara sinnan, atau si guru ternyata umurnya lebih muda. Seperti tadi saya belajar ke Abdullah. Nah, tahu-tahu saya malu hati kalau nanti cerita, guru Anda siapa? Abdullah. Abdullah kan masih kecil. Iya juga lah. Oh, gak usah disebut lah kalau gitu. Saya dapat ilmu dari Pineng gitu aja. Ini namanya tadlis. Dari orang Pineng. Yang betul, jujur aja bagi tahu, memang untuk ilmu yang ini dia lebih banyak ilmunya. Saya belajar ke dia, tak masalah. Terserah Allah ngasih ilmu ke siapa yang lebih muda, itu terserah Allah saja. Yang penting kita dapat ilmunya. Sinan minal mudallis arrawi'an, lebih muda, si guru lebih muda usianya daripada si mudallis yang suka menyembunyikan aib, yang meriwayatkan dari guru muda tadi. Fastahyal mudallisu, maka si mudallis, si rawi yang menyembunyikan aib tadi merasa malu ayyarwiya an syaikhin, untuk meriwayatkan dari seorang guru asghara minhu sinnan, yang lebih muda usianya daripada dia, sehingga tidak terang-terangan menyebutkan ilmu ini saya dapat dari dia. Au kaunuhu, atau boleh jadi kemungkinan yang lain, kaunuhu katsira riwayati an, saya memang banyak meriwayatkan dari Abdullah misalkan. Fala yuhibbul iksara min dzikri syakhsin wahid, lalu saya tidak suka untuk sering-sering menyebutkan satu guru. Malulah, masa kamu punya 1000 hadis semuanya dari guru yang sama? Biar nampak guru saya banyak, saya rubah. Terkadang dari Abdullah, terkadang saya bilang Syekh dari Pineng, terkadang saya bilang apa yang lain kira-kira, Syekh yang berniaga misalkan. Orang menyangka guru saya 3, padahal guru saya 1 aja. Ya, terkadang seperti itu, niatnya tak baik, niatnya biar nampak gurunya banyak, padahal kenyataannya gurunya cuma 1 untuk hadis itu, untuk hadis-hadis tadi. Ala suratin wahidah, tidak suka menyebutkan satu guru dalam bentuk yang sama, tapi dirubah-rubah biar nampak banyak. Ini kembalinya pada niat yang tidak ikhlas, yang tidak tulus. Baik. Wa min tadlisatil mutaakhirin, termasuk dari tadlis, penyembunyian aib yang biasa dilakukan generasi belakangan, orang-orang zaman sekarang mungkin, atau yang sebelum sekarang tapi bukan zaman salaf. Ayat kuru lafdzan mushtarakan, dia menyebutkan lafadz yang berserikat, lafadz yang sama.
Yutlaqu fil masyhur, yang lafadz itu diberikan kepada sesuatu yang telah famous, telah terkenal, mungkin nama orang atau mungkin nama tempat. Ala ghairil maudhi', diberikan kepada tempat yang lain. Alladzi aradah, yang dia inginkan. Intinya apa? Kembalinya kepada niat yang tidak tulus. Kalau saya mengatakan saya belajar ke Sungai Jernih, terkenal Sungai Jernih adalah di Perlis. Tapi tahu-tahu ternyata ada seorang rawi ingin mendapatkan nama yang famous juga. Oh, saya juga meriwayatkan dari Sungai Jernih. Ketika Sungai Jernih memang ilmunya sudah hebat, sudah terkenal misalkan. Ternyata dia tak pernah ke Sungai Jernih, tapi yang dimaksudkan adalah suatu sungai di mana misalkan ya, mungkin di Sabah misalkan. Nah, orang salah paham, disangka Darul Quran wal Hadis Perlis yang terkenal itu, padahal maksudnya sungai yang jernih aja di Sabah, ada aja sungai jernih. Nah, ini namanya tadlis. Orang jadi salah paham. Baik. Kama idza qala, seperti kalau seorang rawi mengatakan hadatsani fulan bil Iraq. Fulan meriwayatkan kepada saya hadis di Irak. Ternyata dia belajar sampai ke Irak. Orang kagum, paham, bangga, teruja, orang ini belajarnya sampai ke Irak. Tapi ternyata yang diinginkan guru tadi bukan Irak yang itu. Yuridu bi ihyim maudhi'in bi Misr. Ternyata yang diinginkan tempat yang tidak terkenal, Ihyim di Mesir. Namanya Irak juga, tapi tak terkenal tempat ahli hadis di situ. Nah, ini membuat orang lain tertipu, disangka ini belajar ke Irak, ke ulama-ulama besar, padahal bukan. Au bi Zabid. Zabid banyak ulamanya di Yaman, Zabid di masa lampau, muhaddisun. Tapi yuridu maudhi'an bi Qus, dia ingin, maksudnya adalah tempat di Qus, Madinatin azimatin bi Mesir, kota besar di Mesir. Tapi zaman itu tidak banyak muhaddis misalkan. Nah, orang salah paham, disangka ini ulama besar di Yaman, padahal maksudnya ya muhaddis yang di Mesir, yang tidak terkenal misalkan. Au bi Halab. Halab Aleppo, tempatnya apa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan lain-lain. Dan sejak dulu ulama besar banyak, muhaddis besar banyak. Tapi orang ini tak pernah ke Aleppo sana, ke Syam. Tapi dia maksudnya Halab mana? Yuridu maudhi'an muttasilan bil Qahirah. Dia ingin tempat yang bersambung dengan Kairo. Kairo di masa itu belum terkenal sebagai tempatnya para muhaddisin. Intinya orang jadi salah paham. Baik. Ada nggak pola-pola macam itu yang di Arab ada namanya, di Malaysia juga ada nama, tapi ya namanya sama, tapi jelas tempatnya lain-lain. Mungkin ada ya pola-pola macam itu. Yang famous di Arab, tapi di sini kurang famous. Lalu rawi yang ini mengatakan saya mendapatkan ilmu dari negeri ini, padahal maksudnya negeri yang masih di sini, tidak sampai di sana misalkan. Kalau memang ada tempat yang polanya macam itu. Atau misalkan hadatsani fulan bil Madinah. Orang pahamnya sampai di Madinah ada belajar, maksudnya padahal Madinah itu kota, yaitu kota Kangar, maksudnya gitu niatnya. Madinah juga Kangar, kota. Tapi orang yang mendengar salah memahami, disangka Madinah Munawwarah istilahnya orang sekarang ya, yang di Saudi itu. Intinya cari pujian biar orang merasa kagum, Anda sudah belajar jauh-jauh misalkan. Au bi ma wara'an nahr. Nah, ini sering di dalam hadis, dalam sanad, hadatsani fulan bi ma wara'an nahr, di belakang sungai. Maksudnya siapa? Kalau hadis dalam kitab-kitab hadis, belakang sungai itu Sungai Jaihun, sana di Khurasan, jauh. Nama sungai yang sungainya sangat indah, ceritanya cantik. Kalau kita sudah pandai membaca bahasa Arab, nanti baca buku Mu'jamul Buldan, lihat tentang Sungai Jaihun dengan keindahannya di musim sejuk macam ini, di musim semi macam ini. Makanya di situ terkenal banyak muhaddisun di sana di masa lampau. Orang yang belajar sampai ke sana, berarti sudah jauh sekali Anda mengadakan perjalanan melanglang buana, mengembara. Padahal yang dia inginkan yuridu anau intaqala min ahadi janibai Baghdad ilal akhar. Padahal yang dia maksudkan, dia sekedar berpindah
dari salah satu sungai di Baghdad ke sisi yang lain. Di Baghdad masih terkenal, tapi tahu-tahu kalau kita mungkin apa? Oh, fulan memberi saya hadis dari belakang sungai. Maksudnya sungai itu aja, bukan sungai yang di Jaihun sana. Nah, orang salah memahami. Wan Nahar Dajlah, padahal sungai yang dimaksudkan adalah sungai Dajlah. Untuk zaman itu Dajlah belum sampai terkenal banyak muhaddisun. Yang terkenalnya malah di mana tadi? Jaihun, di Khurasan. Sekarang orang belajar sampai ke sana pun orang sudah kagum sudah pergi jauh sampai ke Irak, di tempat yang kalau memang masih ada ulama-ulamanya di sana misalkan. Fahadha kulluhu, ini semua cara-cara seperti ini idza kana sahihan fi nafsil amr, kalau emang kenyataannya betul, falaisa bikadzib, maka ini tidak dusta. Memang dia mendapatkan hadis di belakang sungai, tapi bukan sungai yang terkenal itu. Memang dia mendapatkan hadis dari Aleppo, tapi bukan Aleppo yang di Syam, tapi Aleppo yang di Mesir. Ini tidak sampai dusta. Wa innamal maqsudu minhul ighrab, tapi tujuan dia hanya membuat keanehan, membuat orang jadi pening. Ya, ini tercela, niat yang tidak tulus, tapi tidak sampai dosa karena memang kenyataannya tempatnya memang nama tempatnya juga macam itu. Baik. Apakah ini dipahami tadlisnya itu? Dari sisi mana ini dikatakan tadlis? Masalah tempatnya dibuat lain, padahal maksudnya lain lagi. Dari sisi mana dikatakan tadlis? Karena apa? Orangnya berbuat apa? Dia ada semacam penipuan, walaupun tidak sampai bohong, ya. Intinya dia melakukan apa ini tadi? Sebentar. Apa yang keras? Apa? Menyembunyikan rawi. Rawinya tidak disembunyikan, tapi apa? Ya, tempatnya yang disamar-samarkan. Orang pahamnya tempat yang terkenal, tahu-tahu tempatnya tidak terkenal tempatnya. Ya, tujuannya agar nampak, oh saya sudah rela jauh-jauh, padahal bukan itu. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.